Hai guys, selamat datang di rumah baru saya. Jadi ini sudah hampir tahap finishing. 98% sudah selesai. Tinggal persiapan sedikit-sedikit, tapi 2% itu ternyata banyak banget ya. Dan sebentar lagi, mungkin sekitar beberapa minggu lagi kita akan pindah ke rumah baru. Jadi kita lihat ya, tapi masih ada tukang, nyebelin kan. Jadi bagian depannya ini semuanya sudah selesai. Tadi kita lihat ada pintunya otomatis, garasinya semuanya sudah selesai. Tinggal mobil mewahnya yang kagak ada. Ini kemarin air mancurnya sudah selesai, tapi karena musim hujan terus, jadi catnya ngelupas ya. Tapi tamannya kelihatan cantik banget nih sudah nih. Tuh, enak banget pokoknya dilihat mata ya. Tuh, tanamanku kenapa tuh? Hidup nggak ini? Tanaman 33 juta, gila. Hidup nggak? Hidup. Tangani dengan baik ya? Iya, siap. Sayang nih. Iya. Ya? Iya, siap. Oke, tanggung jawab ya. Kita punya tanaman ini pokoknya temanya itu adalah Japanese style ya. Tanamannya kecil-kecil, bonsai, pokoknya cantik lah. Kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini ada apa ya? Apa sih ini namanya? Enggak, ini kayak kesannya, pokoknya ini stylenya itu bukan American Classic ya, tapi ke modern tropik ya. Karena saya sudah bosan sih lihat American Classic. Jadi kayak modern tropis tuh kayak resort, kayak hotel. Jadi kayak kita tuh membuat rumah seperti resort. Resort seperti rumah. Ya, terserah lah apa aja. Udah selesai hampir. Tuh, jadi kita sudah masuk ke rumah. Ini Ayu ini adalah manajer rumah saya. Hidupin lampu aja, knopnya banyak banget. Tuh, cantik ya? Cantik kan? Jadi begitu kita buka pintu utama, pemandangan kita pertama itu adalah tangga ya. Void yang besar, memperlihatkan kemewahan. Dan ini lampu hiasnya saya kirim langsung dari Jakarta, jadi pakai kerang gitu ya, cantik banget pokoknya ya. Jadi tangga dan di sebelah kirinya kita akan ngeliat ruang tamu. Ya, ini adalah tempat yang paling jarang saya pakai karena saya nggak pernah terima tamu ya. Jadi saya itu paling benci terima tamu sih sebenarnya, tapi kan rumah kalau nggak ada ruang tamu kayak gimana gitu kan. Jadi ini adalah ruang tamunya, sofanya belum datang. Lalu di bagian depan itu langsung hamparan ruang keluarga yang besar. Ya, ruang keluarga yang besar banget ya. Jadi di sini kita bisa kumpul-kumpul keluarga sambil nonton TV. Tuh, TV-nya 100 inch loh. Gila ya, TV 100 inch kelihatan kecil tuh di rumah gue. Sumpah deh. Dan di sini ada island. Ini tempat masak, tapi ini dapur bersih sih. Jadi kayak Reni itu pengen bikin konten YouTube masak makanan sehat dia bilang. Jadi kalau misalnya dia ngonten, dia nanti kontennya di sini tuh. Dan di bagian belakang ini ada dapur kotor, nanti pembantu ada chef dengan asisten chef nanti akan masak di sana. Dan kita akan makan di situ. Jadi kita lihat ya. Wah, ini aku pengen kasih tahu nih, ini harus di unboxing nanti nih. Ini kulkas Hitachi. Ini adalah kulkas termahal saat ini ya. Ini kulkasnya Tashi. Tashi kemarin beli 50 juta, ini sekarang harganya 60 juta. Ini sudah upgrade dan ini termahal di Indonesia sekarang nih kulkasnya. Nanti aku akan unboxing deh pokoknya ini. Tapi kayak lemari baju dan dia touchscreen, jadi pencet titit, buka sendiri gitu ya. Keren banget loh. Nanti kalian harus lihat di TikTokku deh. Jadi ini batunya dari Brazil. Ya, ini ada tempat masak elektrik, tapi mungkin cuma istri saya yang boleh pakai, soalnya mahal. Ini ada tempat makan. Nah, tempat makannya itu, ini sudah disetting nih, aku hidupin lampunya nih, bagus banget nih. Ini semua furniturnya ini dari Jakarta nih, diimport langsung. Ini meja makannya belum datang, dan pemandangannya itu adalah, nih, ya, kita punya vertical garden. Jadi kita sambil makan bisa sambil liatin vertical garden. Kalau di bagian sana kita sambil makan bisa sambil lihat fasilitas-fasilitas seperti kolam renang dan kolam ikan tuh. Nanti kita lihat. Nah, apa aja sih fasilitas di rumah ini? Kita coba lihat ya. Yang pertama, sudah datang nih piano saya. Ini piano klasik. Karena anak saya hobi banget main piano. Bapaknya dulu sebenarnya pengen banget ngerasa keren kayak gitu ya. Kalau misalnya orang main piano tuh keren banget. Tapi kita tahu diri, kita orang susah, orang miskin. Jangan kan ngomongin piano, sekolah aja untung-untung bisa bayar.
Dan kalau sudah belajar, sudah tua, itu rasanya agak sedikit berbeda ya. Tapi kalau anak saya ternyata sudah pinter semua. Siapa bagi kalian yang tahu lagu ini? Ahli lagi sudah guys, sudah lama nggak latihan. Kita keliling lagi. Ini ada ruang meeting sama ruang belajar. Jadi anak-anak saya kan ada 3 tuh cowok semua dan mereka tuh banyak les. Jadi kalau ini tempat untuk mereka les dan juga multifungsi sih. Kalau misalnya saya lagi meeting dengan tim saya bisa pakai di sini. Ini bagian tempat ruang bermain anak tuh sama tuh. Jadi kita bisa les juga anak-anak di sini karena anak saya ada 3, jadi 1 les di sini. Nanti kalau misalnya ada barengan, jadi bisa juga les di sana. Sama ini Kenzo bisa main-main di sini nih. Jadi kayak simpan mainan, tempat anak-anak bermain semuanya di sini. Jadi nyaman banget. Tuh. Tada! Tuh. Lagi tukangnya lagi kerja nih. Ini adalah movie room, theater room, juga sekaligus bisa dipakai untuk karaoke nih. Jadi ini sudah dibeli semua nih. Ini kayak masterpiece punya nih. Jadi di sana bisa pilih lagu nanti ya. Pilih lagu apa. Ini sudah ada untuk set-set apa ya, sound systemnya juga. Dan di sini juga kita bisa nonton langsung kayak Netflix bisa. Ini lebih dari 100 inch. Jadi kayak punya bioskop pribadi. Bisa nonton sampai karaoke, ngamuk-ngamuk, marah-marah bisa di sini. Jadi pokoknya enjoy life banget lah pokoknya. Tes 1 2 3 kepada Bapak Irawan, panggilan kepada Bapak Irawan. Kepada Ibu Kartika, harap datang ke counter 11. Ting tung ting tung. Kita lihat fasilitas rumah yang lain. Jadi dari kantor lagi, dari pintu, kalau kita ke sebelah kanan, kita akan ketemu dengan kantor saya. Jadi saya akan berkantor di rumah sendiri. Tada! Ini adalah kantor dan studio saya. Jadi ini tanya Dr. Richard, terciduk DRL. Jadi di sini nanti ada sofa, kita bisa sambil kerja di sini. Tuh, saya ngantornya di sini. Semua sudut rumah ini ada CCTV-nya. Tuh, kita bisa sambil ngelihat. Iya. Kan kita bisa sampai ngelihat semuanya tuh. Nyaman banget ya. Dan di sini nanti akan ada studio foto ya. Jadi kalau misalnya saya bikin konten, nanti bisa ngonten. Ini dia tips. Nah, gitu ya. Keren ya. Nyaman banget pastinya. Tuh. Kita lihat ke sebelah. Nah, di sebelah ini adalah ruangan kecil. Tapi walaupun kecil, ini favorit saya, karena saya dan istri hobi banget sepatu. Jadi ini adalah ruang khusus untuk sepatu. Jadi kita nyimpen sepatu-sepatu kita semuanya di sini nanti ya. Kenapa? Kan beberapa kayak selebriti kayak gitu nyimpennya di kamar ya. Karena ya nggak ada tempat sepatu. Kan kalau bawa ke kamar pakai sepatu tuh turun ke rumah tuh kayak kotor, jelek ya. Jadi kita buat di bener-bener samping rumah dan ini bisa dikunci sih. Jadi walaupun sepatunya mahal-mahal kita nggak takut hilang. Tapi nanti di absen sepatunya. Di absen. Ya, sepatu nomor 1 hadir. Kita ke atas. Nah, kita ada di lantai 2. Kalian harus lihat lantainya dari atas, guys. Ini adalah marmer statuario dari Itali ya. Jadi ini statuario saya pesan dari Itali, ini cantik banget, urat-uratnya kelihatan dan keluar banget ya. Sehingga buat rumahnya itu kelihatan mewah. Kalau di atas ini, karena yang di bawah mahal guys, nggak sanggup beli untuk lantai 2 juga. Jadi yang di atas nomor ini adalah marmer Carrara. Jadi di sini adalah ruang keluarga. Jadi kita bisa sambil nonton TV, sambil kumpul keluarga di sini. Karena nggak semua kamar anak tuh kita kasih TV. Kita nggak mau anak-anak tuh kayak nonton di kamar. Lebih bagus menghabiskan waktu dengan keluarga. Ini adalah bar lantai 2. Jadi tempat kita mungkin kayak santai-santai, bisa request minuman juga, walaupun yang buatin istri sendiri. Di sini ada mungkin ada beberapa minuman kayak alkohol atau apa. Padahal saya nggak minum.
Di sini kita ada kamar utama ya. Jadi ada kamar utama dan 3 kamar anak. Karena anak saya kan ada 3, masing-masing 1 kamar. Ini adalah kamar utama nih. Tuh. Aku pengen tunjukin dulu. Bentar, pura-pura Otomatis guys, ini pakai sidik jari nih. Tuh, tapi belum diinstal sidik jari ya. Bukanya. Tuh, keren ya. Tapi harusnya pakai sidik jari nih. Fail, nggak kenal dia. Tuh, ini adalah kamar utamanya yang paling gede. Tapi gede-gede juga kita nggak pengen terlalu. Yang penting pemanfaatannya ya. Jadi di sini tempat tidur. Nanti di sini ada sofa. Kita bisa nonton TV. Bayangin kalian ya. Ini TV 100 inch. Jadi kelihatan kecil di sini di kamar ini, ya. Dan kita ke sebelahnya, ini adalah walk-in closet-nya. Sudah diisi oleh Ibu Reni sudah mengisi baju-bajunya dan baju saya sudah dipindahin ke dalam sini. Lihat guys, penuh langsung. Jadi ini adalah walk-in closet, ya. Di sini tempat tali pinggang, dompet, jam tangan, ya. Ini ada jam tangan. Di situ juga sama. Ya, di sini ada meja rias ya. Sengaja gede supaya nggak rebut-rebutan. Jadi saya dan istri saya kayak gitu ya. Ini lemari pakaian semuanya. Tuh, udah penuh aja sekarang. Tuh. Ntar sudah mau pindah nih, sudah siap-siap nih. Dan di sini kamar mandinya nih. Tuh, kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya guys, besar banget ya. Kamar mandinya ini 6 kali 4 meter. Ada jacuzzi di tengahnya, nanti akan ada TV di sana. Ada tempat untuk wastafel 2. Dan juga di situ ada shower. Kita mau lihat ke kamar anak. Nah, karena anak-anak saya masih kecil, jadi kita ada buat pintu tembusan nih di sini nih. Bilik tembusan. Tapi ini kalau misalnya kita tutup ya, nggak kelihatan tuh. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada anak nangis-nangis, Kenzo nangis tuh bisa kita buka deh. Jalan tembus untuk ke kamar sebelah. Tuh. Tada! Ke kamar sebelah tuh. Pintu kemana aja tuh? Pintu kemana aja tuh. Bisa. Tapi kita masuk dari sebelah pintu yang resminya aja. Tuh. Ini adalah kamar anak. Nah, di sini James sama Kenzo nih. Modelnya adalah Dragon Ball. Jadi karena si James hobi banget nih dengan Dragon Ball. Wah! Dan nggak ada TV ya. Jadi supaya anak-anaknya nggak banyakan autis nonton TV ya. Di sini ada tempat belajar untuk dia. Ini sudah dibeliin yang bagus juga. Jadi ya bisa belajar sambil main laptop atau di sini. Tuh, keren ya? Main live streaming. Ya, siapa tahu dia mau jadi YouTuber kan, mau live streaming, dia di sini bantuin dedinya jualan. Kamar anak kedua, ini modelnya beda. Kalau yang pertama tadi Dragon Ball, kalau yang ini Avengers. Tuh. Ya, Avenger tuh. Ini kayaknya belum deh. Nanti kalau Kenzo sudah gede mungkin ya, agak gedean bisa minta pindah, mungkin bisa di sini. Karena kokonya mau yang di sebelah sana, kokonya. Kita lihat ya, tempat Koko Jacob. Koko Jacob. Nih, ini kamar satu lagi, kamar Koko Jacob. Paling gede juga kamarnya. Ini Dragon Ball juga. Ya, jadi tempatnya asik banget. Ada tempat tidur. Di sini ada kayak bola naga gitu dari Shenron. Sama bisa belajar nih di sini nih. Jadi anak-anak bisa fokus belajar di kamar masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat balkon di luar rumah nih. Tuh. Lampunya sudah dihidupin semua, ini bagus ya. Lampu tamannya. Nyaman banget ya, kalau rumah kita itu nyaman itu rasanya itu nggak pengen keluar dari rumah ya. Semua kamar anak itu dapat fasilitas semuanya sama ya. Jadi semuanya dapat bathtub, wastafel, ada shower, dan ini nih, kalian harus lihat ini. Buka sendiri loh dia. Ini semuanya otomatis.
Dan ini hangat ya. Jadi pas duduk itu beneran Mas, hidup sendiri langsung mengenali. Dan ini ada hair dryernya juga. Jadi nih ada hair dryernya. Jadi ini anget. Jadi benar-benar kayak nyaman gitu ya. Dan setelah kita berdiri, kita nggak usah senduk apa-apa lagi, langsung bilas sendiri tuh. Jadi benar-benar clean banget, bersih banget. Tuh, nutup sendiri. Harganya berapa, Dok? Berapa ya, aku lupa ya? 30 juta kalau nggak salah per klosetnya ya. Di ada hampir semua kloset di rumah ini semuanya pakai itu semua tuh. Jadi kayak nyaman gitu ya. Paling seneng aku tuh ngasih kloset ini ke orang tua aku sih. Jadi orang tua aku tuh pasti seneng banget rasanya buang air besar di kloset kayak gitu punya kan, keren banget kan. Dan aku seneng sih kalau buat mereka tuh ngerasa bangga, buat mereka tuh merasa puas, nyaman, karena mereka kan kita tuh basicnya dari orang susah. Nanti aku akan ceritain ya. Kita lihat fasilitas yang lain dulu ya. Yuk, dari bawah lagi. Jadi di rumah ini fasilitasnya adalah tadi tempat belajar, tempat bermain, tempat ruang karaoke. Ada kolam renang nih. Ini kolam renangnya selalu anget ya. Jadi ini kolam renangnya saya tambahin pemanas yang buat suhunya itu akan stabil di 32 derajat. Jadi kayak kita walaupun berenang jam 3 subuh tuh nggak akan kedinginan. Jadi benar-benar nyaman banget tuh berenang, masuk mau jam berapapun berenang bebas. Ini juga luasnya 17 ya, atau 18 dikali berapa ini ya. Pokoknya gede banget deh pokoknya nih. 17 dikali 9 ya kalau nggak salah ya. Dan di sebelah sini ada tempat makan area outdoor juga. Jadi bagi kita yang pengen panggang atau hari Minggu pengen kumpul-kumpul keluarga makan di luar yang bakar-bakaran nih bisa kumpul di sini. Dan kita di sini juga bisa sambil kasih makan ikan. Mana makanan ikannya ya? Kan? Ikan. Ikannya sudah ada banyak 30 nih, tapi karena dan ini sudah ngabisin duit banyak nih. Cuma karena kolamnya gede 30 kagak ada rasa cuy. Kan. Hujan, nanti aja deh. Dah, kita lihat ke ruang fasilitas yang lain dulu ya. Tuh, ya dari sini kita bisa ngeliat ya. Di situ ada lapangan bulu tangkis sama lapangan basket. Jadi anak-anak tuh bisa sambil main bulu tangkis sore-sore, main basket. Di sebelah sananya lagi tuh kalian bisa lihat ya. Tuh, ada tenis meja tuh. Ada tenis meja dan ada tempat biliar. Sama di sebelahnya nanti kita akan bikin tempat untuk main PS tuh. Jadi kalau karyawan saya lagi gabut, bosen, kita bisa main PS bareng di situ tuh. Nah, di bagian atasnya tuh, yaitu adalah tempat mes karyawan. Karena rumahnya kan gede banget tuh. Pasti butuh banyak karyawan, banyak pembantu, banyak chef dan asisten chef. Jadi ada beberapa karyawan tuh kita tinggal di rumah tuh, sebelah sana tuh. Ini juga tamannya bagus banget ya. Hujan pula ya. Ayo kita berenang ke tepian. 1, 2, 3. Nah, di sini ada ruang gym nih. Jadi ini requestan istri saya. Gede banget nih ruang gymnya. Jadi ini untuk nge-gym. Jadi nanti beli alat treadmill, angkat. Terus anak saya mau ajarin juga kayak apa ya, Thai boxing gitu ya. Jadi panggil PT. Jadi bisa di sini nih. Dan di sebelah sini, ini salah satu fasilitas yang tinggal di sini, hotel di sini, bukan? Ini adalah salon. Jadi di sini salon, jadi blow rambut bisa, potong rambut. Jadi ada karyawan khusus untuk salon di sini, sama pijit spa, kerembat rambut juga bisa di sini. Jadi kayak kita nggak usah kemana-mana. Kalau sudah hampir di rumah sini, nonton bisa, kerja juga bisa, mau olahraga juga bisa, mau berenang bisa, mau nyantai-nyantai gabut bisa. Yang paling penting cuma satu, cari duit yang banyak. Ayo kita ke gazebo. Nah, di sini kita ada 5 kamar, 1, 2, di atasnya ada 3 ya. Jadi ini adalah kamar orang tua, kamar mertua saya, dan juga ada kamar tamu di atas tuh. Ya, jadi di sini kita hanya menerima orang-orang terdekat saja. Ini kamar orang tua nih. Ya, jadi dibuat nyaman banget. Saya pengen cerita dengan kalian ya. Kenapa sih saya bikin rumah segede ini? Saya pengen kasih bahagia orang tua saya.
Seperti kalau kalian liatin konten saya dari dulu ya, saya tuh sering banget cerita bahwa dulu tuh saya kecil tinggal di rumah susun. Rumah susun tau nggak sih? Rumah susun tuh rumah yang paling jelek yang ada di Palembang. Di depan tengah kota, tapi gila kan? Itu rumah susun tuh kayak perumahan kumuh banget. Dan saya tuh kalau ada yang 5 tingkat dia itu ya, dari depan berjejer ke belakang. Jadi saya tuh di belakang, bayangkan. Yang di depan tuh yang paling mahal. Saya di paling belakang. Terus di rumah susun tuh lantai pertama itu yang paling mahal, paling sewanya paling tinggi lah harganya ya. Paling atas tuh sewanya paling murah. Saya sudah paling belakang, paling atas lagi dulu. Jadi itu sampai SD saya tinggal di situ. Jadi miskin banget, nggak punya apa-apa, nggak punya TV juga hampir nggak punya, kursi nggak punya, sofa nggak punya, semua nggak punya. Saya lulus kuliah, itu masih jadi orang miskin biasa, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya rumah. Jadi rumah itu masih ngontrak, tapi nggak di rumah susun lagi. Jadi suatu kebahagiaan bagi saya bikinin rumah sebesar ini, resort rasa rumah rasa resort sebesar ini, dan mumpung orang tua saya semuanya masih sehat, masih masih bisa jalan, saya pengen bahagiain mereka, dan saya pengen mereka bisa nikmatin rumah yang nyaman banget untuk mereka, supaya mereka senang sudah melahirkan saya. Mama, kalau nonton, bangga nggak Ma dengan saya, Ma? Ibu, bersihin itu bukan kayak gitu. Di mana-mana bersihin pakai tisu. Kamu pikir apa kamu? Orang kaya? Hah? Siapa suami kamu? Sultan? Bersihin pakai lap, Bu. Masa pakai tisu? Tisunya mahal pula. Nih, ini dapur kotor nih. Jadi tempat kayak chef, pembantu nih bisa masak di sini. Dan kalian harus lihat ya, saya punya pantry nih. Tuh. Di sini ada ruang, nanti ada banyak lemari di sini. Jadi kita bisa timpan makanan di sini. Jadi kayak kita pindahin market ke sini. Alfamart di sini. Jadi kayak beli gitu. Beli, ada ciki, ada apa-apa semuanya di sini. Jadi kayak stok-stok bulanan kita bisa taruh di sini tuh. Nyaman kan? Jadi bisa masak, chefnya bisa masuk ke sini. Dan rumahnya semuanya full CCTV. Pakai gas 3 kilo nggak tuh? Apa itu gas 3 kilo? Kalau misalnya ini beberapa karyawan saya kan kerja di sini kayak editor, kameramen, asisten pribadi saya. Nah, ini kantornya di sini nih. Tuh, dia ngantornya di sini tuh. Ternyata kamu sudah ngantor di sini ya, Tan? Nah, dia ngantornya di sini dan mereka itu nggak perlu masuk rumah. Jadi kayak misalnya masuk dari depan ya, nggak perlu masuk ke rumah untuk ke sini. Jadi dari pinggiran rumah tuh. Nah, semuanya itu mereka bisa akses dari pinggir rumah ini. Jadi nggak perlu untuk masuk ke rumah tuh. Nah, untuk mereka mau ke belakang juga, misalnya saya ajak main tenis meja kayak gitu punya ya, itu nggak perlu masuk ke dalam rumah. Jadi cukup dari pinggiran aja, itu bisa ngakses sampai ke belakang. Gila kan, sekeren itu kan. Dan mereka punya kayak akses kamar mandi sendiri dan lain sebagainya. Jadi kayak nggak ganggu sama sekali. Dan pembantu di sini juga kalau misalnya mau ke kamar mandi atau apa bisa pakai di luar ya gitu. Jadi nggak mengganggu yang bagian dalam. Terus kalau misalnya mau jemuran baju juga kita punya tangga sendiri nih untuk pembantu nih. Jadi kayak tangga di bagian dalam semuanya itu hanya untuk pemilik rumah aja. Bagi kalian semua yang tanya, Dok, siapa yang desain ini, Dok? Saya sendiri dengan istri saya. Kita tuh sudah dari kemarin tuh nyari-nyari kayak rumah idaman gitu punya. Jadi dibuat pelan-pelan dan akhirnya terwujud. Jadi standar untuk di rumah ini karyawannya kita punya 3 security. Di bagian depan tadi kan ada pos security. Jadi ada 3 security yang 24 jam akan menjaga. Terus ada 5 pembantu untuk bersihin. Soalnya kalau satu pembantunya berhenti langsung. Nggak sanggup. Jadi ini juga akan dibagi per area. Terus ada, karena anak saya masih kecil satu, ada yang bantuin untuk jagain anak-anak. Sama ada chef dan asisten chef. Sama ada 2 tukang kebun di sini. Sama ada kameramen dan editor saya. Jadi 24 jam bisa membantu saya bikin konten. Ya deh, kolam renangnya jernih banget. Rasanya pengen nyebur. Semua tanamannya di sini kita pilihnya kayak bonsai-bonsai gitu ya. Lepas tuh. Jadi minimalis, kecil, tapi enak banget. Nah, di sini ada ini nih. Ada gazebo nih. Jadi kalau misalnya kita sambil olahraga, ngeliatin anak-anak bisa sambil nongkrong di sini malam-malam nih.
Tuh, ini lapangan. Jadi kita bisa main bulu tangkis nih. Pas. Sama bisa main basket juga ya. Gue tantang Densu. Datang ke sini. Ya, Denny Sumargo, saya tantang main basket dengan saya di sini. Tanpa tangan. Saya pakai tangan tetap. Dia pakai kaki, saya pakai tangan. Oke? Kalau dia bisa menang lawan saya kasih apapun yang dia mau. Tapi catatan ya, saya pakai tangan, dia pakai kaki. Nah ini tenis meja. Kayaknya satu-satunya olahraga yang aku bisa cuma ini deh. Yuk nanti ini tolong bersihin ya. Nanti di sini ada kayak tempat biliar gitu ya. Ini tempat pembuangan mayat ya? Itu tempat filter air kolam renang. Nah, itu dia tuh rumah saya. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi saya sudah pindah ke sini. Menurut kalian kayak gimana? Apa sih kurangnya rumah saya? Tulis di kolom komen ya.